Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Dwisardi Rangkuti dengan NIM 2203200057 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maluku Saleh. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Nah, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP sendiri adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat ilmiah dan sistematis, dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan produk pangan. Nah, HACCP dikembangkan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau bahaya pada makanan sejak tahap awal produksi hingga produk akhir dikonsumsi. Sistem ini menekankan pendekatan preventif, bukan hanya deteksi bahaya setelah produk jadi, sehingga mampu memastikan bahwa pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan masyarakat. HACCP berfokus pada penerapan tindakan pengendalian di titik-titik kritis proses produksi, di mana potensi bahaya dapat muncul dan dikembangkan secara efektif. Sistem ini mencakup pengawasan terhadap aspek fisik, kimia, dan biologis yang berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan dengan mengidentifikasi titik-titik kendali krisis. Perusahaan atau produsen dapat memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pengolahan pangan berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pendekatan ini memungkinkan industri pangan untuk lebih efisien dalam mencegah risiko kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas dan kepercayaan konsumen. Lebih jauh lagi, HACCP menjadi bagian integral dalam sistem manajemen mutu yang modern karena tidak hanya berfokus pada keamanan tetapi juga efisiensi proses dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional. Implementasi HACCP membantu perusahaan untuk membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk, dan memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap jaminan mutu pangan. Dengan demikian, HACCP berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menjaga integritas produk pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat luas. Nah, di Indonesia, penerapan HACCP dilakukan dalam berbagai regulasi resmi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan keamanan pangan nasional. Salah satu regulasi adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB yang mewajibkan industri pangan menerapkan sistem manajemen keamanan seperti HACCP sebagai bagian dari jaminan mutu produk. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk pangan olahan memenuhi standar keamanan sebelum diedarkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain diatur dalam regulasi, penerapan HACCP juga menjadi persyaratan penting bagi perusahaan makanan dan minuman yang berorientasi ekspor. Negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi HACCP sebagai bukti bahwa produk yang diimpor telah melalui pengendalian risiko bahaya secara menyeluruh. Oleh karena itu, sertifikasi HACCP menjadi salah satu kunci dalam memperluas akses pasar global bagi produk pangan Indonesia. Di tingkat nasional, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan pelatihan teknis, pendampingan implementasi, serta audit sertifikasi bagi industri pangan melalui dukungan regulasi dan lembaga kompeten. Penerapan HACCP di Indonesia diharapkan mampu memperkuat sistem keamanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global. Nah, konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja sama dengan perusahaan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang akan melakukan misi di luar angkasa, di mana keamanan pangan menjadi aspek kritis
yang tidak boleh diabaikan. Sistem ini mengutamakan pendekatan preventif dengan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi, alih-alih menunggu hasil pengujian setelah produk selesai dibuat. Seiring dengan perkembangannya, sistem HACCP mulai diterapkan secara luas di berbagai sektor industri pangan di dunia. Penerapannya terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan karena sistem ini mampu mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada setiap produk tahap produksi. Pada awalnya, HACCP lebih banyak digunakan di industri makanan kering, namun kini sistem tersebut telah diadaptasi untuk berbagai jenis produk seperti daging, ikan, produk susu, buah, dan sayuran. Kemudian, penerapan HACCP menjadi dasar bagi pengembangan berbagai sistem ke manajemen keamanan pangan lainnya, termasuk ISO 2200 dan standar keamanan pangan internasional lainnya. Melalui sejarahnya yang panjang, HACCP terbukti menjadi metode yang efektif dan fleksibel, dapat diterapkan baik di perusahaan besar maupun di usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Tujuan dan manfaat HACCP adalah mencegah terjadinya bahaya pada produk pangan agar konsumen menerima produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya sejak tahap bahan baku hingga produk jadi. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada pengujian akhir, karena setiap potensi resiko sudah diadaptasi sejak awal oleh proses. Selain menjamin keamanan produk, HACCP juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Sistem ini membantu mengurangi resiko kontaminasi, mencegah akibat penarikan produk atau produk recall, serta meningkatkan efisiensi proses produksi melalui manajemen yang lebih terstruktur. Dengan keamanan yang terjamin, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk juga meningkat, sehingga berdampak positif bagi reputasi dan daya saing perusahaan di pasar. Penerapan HACCP juga membantu perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional, terutama bagi industri yang menargetkan pasar ekspor. Selain itu, sistem ini mempermudah proses audit keamanan pangan dan sertifikasi yang diperlukan. Secara keseluruhan, HACCP menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk mengelola resiko pangan secara ilmiah, efisien, dan berkelanjutan. Jenis bahaya dalam sistem HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu bahaya dalam biologis, bahaya dalam kimiawi, dan bahaya dalam fisik. Bahaya biologis mencakup mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika mengontaminasi pangan. Contohnya meliputi Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Pengendalian bahaya biologis menjadi fokus utama karena seringkali menjadi penyebab utama penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan residu obat-obatan. Beberapa bahan kimia tersebut seperti aflotoksin dan merkuri dapat menimbulkan dampak kesehatan serius meskipun dalam kadar kecil. Oleh karena itu, pengawasan bahan baku dan penerapan batas residu maksimum menjadi bagian penting dalam implementasi HACCP. Sementara itu, bahaya fisik muncul akibat masuknya benda asing ke dalam produk pangan seperti serpihan kaca, logam, plastik, dan kayu. Meskipun terlihat sederhana, bahaya fisik dapat menyebabkan cedera serius. Bagi konsumen, pengendalian dilakukan dengan inspeksi visual, penggunaan detektor logam, serta penerapan sanitasi peralatan yang baik. Ketiga jenis bahaya ini menjadi dasar analisis utama dalam setiap penerapan sistem HACCP. Nah, batas kritis adalah nilai atau parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada setiap titik terendah, titik kendali kritis atau CCP. Nilai ini dapat berupa suhu, waktu, tingkat keasaman atau pH, kelembapan kadar air, atau parameter lain yang relevan dengan keamanan pangan. Penetapan batas kritis dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa nilai tersebut mampu mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang
dapat diterima. Batas kritis berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan pemantauan dan tindakan pengendalian di setiap CCP. Misalnya, suhu penyimpanan daging segar harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jika nilai suhu melebihi batas tersebut, maka sistem akan menganggap terjadi penyimpangan dan tindakan korektif harus segera dilakukan. Dengan demikian, batas kritis berperan sebagai indikator utama dalam menjaga stabilitas proses produksi. Penetapan batas kritis juga menjadi dasar dalam proses audit dan validasi sistem HACCP. Nilai-nilai ini harus terdokumentasi dengan jelas agar dapat diverifikasi oleh auditor atau otoritas pengawas. Dengan menetapkan dan mematuhi batas kritis secara disiplin, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. Pemantauan adalah proses pengawasan sistematis terhadap titik kendali kritis dan batas kritis yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Pemantauan dilakukan secara berkala oleh personel yang berlatih, menggunakan alat ukur yang dikalibrasi untuk menjamin kekuatan hasil. Kegiatan pemantauan dapat berupa pengukuran suhu, kelembapan, kadar pH, atau parameter lain yang relevan dengan proses produksi. Hasil pemantauan harus dicatat dalam dokumentasi resmi, sebagian bagian dari sistem dokumentasi HACCP. Catatan ini menjadi bukti bahwa proses telah dikendalikan dengan benar dan dapat digunakan untuk evaluasi atau audit keamanan pangan. Selain sebagai alat kontrol, pemantauan juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap kemungkinan penyimpangan. Jika data menunjukkan nilai mendekati batas kritis, efektif yang membantu menjaga konsistensi mutu produk dan mencegah terjadinya bahaya sejak dini. Kemudian tindakan koreksi merupakan langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis di suatu titik kendali kritis atau CCP tidak terpenuhi. Dalam konteks HACCP, tindakan koreksi dilakukan setelah terdeteksi adanya penyimpangan untuk mencegah produk yang tidak aman masuk ke pasar. Langkah ini dapat berupa perbaikan proses, penghentian sementara produksi, atau penarikan produk yang telah terkontaminasi. Selain berfungsi sebagai tindakan perbaikan langsung, kegiatan koreksi juga bertujuan untuk menemukan akar penyebab masalah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Tim HACCP harus melakukan analisis penyebab penyimpangan seperti kegagalan alat, kesalahan prosedur, atau kelalaian operator. Dengan memahami sumber masalahnya, perusahaan dapat merancang langkah pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap tindakan koreksi wajib didokumentasikan dengan jelas dalam laporan HACCP. Catatan ini berisi deskripsi penyimpangan, langkah perbaikan yang diambil, dan hasil evaluasi setelah tindakan diterapkan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap sistem manajemen keamanan pangan serta membantu dalam proses audit dan verifikasi oleh pihak berwenang. Kemudian titik kendali atau control point adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Namun tidak semua titik kendali memiliki dampak signifikan terhadap keamanan pangan. Titik kendali yang benar-benar menentukan keamanan produk tersebut disebut titik kendali kritis atau critical control point atau CCP. Penetapan CCP dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap proses produksi dengan mempertimbangkan potensi bahaya, tingkat risiko, dan efektivitas pengendalian yang dapat diterapkan. Contohnya, suhu pemasakan ayam harus mencapai minimal 74 derajat Celcius untuk memastikan semua bakteri patogen mati. Jika suhu tidak tercapai, maka produk tersebut dianggap tidak aman untuk dikonsumsi. Penerapan pengawasan di titik kendali kritis menjadi inti dari sistem HACCP dengan mengidentifikasi dan memantau CCP secara tepat. Produsen dapat mengontrol bahaya sebelum menimbulkan risiko bagi konsumen. Hal ini menjadikan sistem HACCP lebih efektif dan efisien dibandingkan metode tradisional yang hanya memeriksa produk akhir. Kemudian ada validasi yaitu proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi secara efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti ilmiah yang mendukung bahwa
batas kritis dan prosedur pengendalian yang diterapkan mampu menjaga produk tetap aman. Validasi dilakukan sebelum sistem HACCP diterapkan secara penuh agar dapat menjamin keefektifannya sejak awal. Selain itu, validasi perlu dilakukan setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam proses produksi, seperti modifikasi bahan baku, peralatan, atau teknologi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa semua aspek baru tetap sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Proses validasi juga melibatkan uji laboratorium, simulasi proses, serta analisis data untuk membuktikan bahwa sistem dapat menurunkan risiko bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Validasi bukan sekedar formalitas, melainkan langkah krusial dalam mempertahankan kredibilitas sistem HACCP. Dengan validasi yang tepat, perusahaan dapat meyakinkan pihak regulator dan konsumen bahwa proses produksi mereka tetap telah memenuhi standar keamanan pangan internasional. Kemudian sistem HACCP didasarkan pada 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Prinsip pertama adalah identifikasi potensi bahaya pada seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Prinsip kedua adalah menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang disebut titik kendali kritis atau CCP. Kemudian prinsip ketiga adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, yaitu parameter yang memastikan kondisi aman. Prinsip keempat adalah menetapkan sistem pemantauan CCP secara rutin agar batas kritis tetap terjaga. Prinsip kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika CCP tidak terkendali untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul. Prinsip keenam adalah menetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP untuk memastikan sistem berjalan efektif. Prinsip ketujuh adalah mengembangkan sistem dokumentasi yang mencatat seluruh penerapan prinsip HACCP agar dapat diverifikasi dan diaudit dengan mudah. Ketujuh prinsip ini saling terintegrasi dalam membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi sistem keamanan pangan. Penerapannya harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi agar sistem HACCP dapat memberikan hasil optimal dalam menjamin keamanan produk pangan. Nah, langkah pertama dalam penerapan HACCP adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari para ahli keamanan pangan, teknis, dan personil produksi yang memahami proses secara mendalam. Tim ini bertujuan mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi jalannya sistem HACCP. Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk karakteristik bahan baku, metode produksi, serta kondisi penyimpanan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produk jadi, dan konsumen untuk menilai potensi risiko yang muncul. Setelah itu dilakukan langkah keempat yaitu menentukan titik kontrol kritis atau CCP di mana bahaya dapat dikendalikan atau dihilangkan. Langkah kelima adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengendalian bahaya. Langkah keenam adalah menetapkan sistem pemantauan CCP di mana parameter seperti suhu, waktu, atau pH dipantau secara teratur. Langkah ketujuh adalah menetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis yang telah ditetapkan. Ketujuh langkah awal ini menjadi dasar penerapan sistem HACCP yang konsisten dan efektif. Kemudian langkah ke-8 dalam penerapan HACCP adalah melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mengendalikan bahaya secara efektif. Langkah ke-9 yaitu melakukan validasi sistem HACCP dengan cara menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama untuk memastikan efektivitasnya. Langkah ke-10 adalah mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman yang mencakup semua data penting terkait proses produksi, hasil pemantauan, serta tingkat koreksi yang dilakukan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti penerapan sistem HACCP yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ke-11 adalah melakukan tinjauan dan pembaruan sistem secara berkala agar selalu relevan dengan kondisi dan teknologi yang terkini. Langkah ke-12 sekaligus yang terakhir adalah melaksanakan pelatihan dan beredukasi bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja terhadap prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan menerapkan 12 langkah ini secara konsisten, sistem HACCP dapat berjalan optimal dan memberikan jaminan keamanan produk yang berkelanjutan. Nah,
Penerapan sistem HACCP merupakan langkah strategis dalam pembangunan produksi pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek pengawasan, tetapi juga mengutamakan pencegahan bahaya sejak tahap awal produksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HACCP secara konsisten, perusahaan dapat menjamin produk yang dihasilkan aman bagi konsumen dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lebih dari itu, HACCP juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan efisiensi produk, pengurangan pemborosan, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Sistem ini mendorong terciptanya budidaya keamanan pangan di seluruh lini organisasi dari manajemen hingga karyawan lapangan. Keberhasilan penerapan HACCP sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP sendiri adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat ilmiah dan sistematis, dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan produk pangan. Nah, HACCP dikembangkan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau bahaya pada makanan sejak tahap awal produksi hingga produk akhir dikonsumsi. Sistem ini menekankan pendekatan preventif, bukan hanya deteksi bahaya setelah produk jadi, sehingga mampu memastikan bahwa pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan masyarakat. HACCP berfokus pada penerapan tindakan pengendalian di titik-titik kritis proses produksi, di mana potensi bahaya dapat muncul dan dikembangkan secara efektif. Sistem ini mencakup pengawasan terhadap aspek fisik, kimia, dan biologis yang berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan dengan mengidentifikasi titik-titik kendali krisis. Perusahaan atau produsen dapat memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pengolahan pangan berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pendekatan ini memungkinkan industri pangan untuk lebih efisien dalam mencegah risiko kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas dan kepercayaan konsumen. Lebih jauh lagi, HACCP menjadi bagian integral dalam sistem manajemen mutu yang modern karena tidak hanya berfokus pada keamanan tetapi juga efisiensi proses dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional. Implementasi HACCP membantu perusahaan untuk membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk, dan memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap jaminan mutu pangan. Dengan demikian, HACCP berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menjaga integritas produk pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat luas. Nah, di Indonesia, penerapan HACCP dilakukan dalam berbagai regulasi resmi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan keamanan pangan nasional. Salah satu regulasi adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB yang mewajibkan industri pangan menerapkan sistem manajemen keamanan seperti HACCP sebagai bagian dari jaminan mutu produk. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk pangan olahan memenuhi standar keamanan sebelum diedarkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain diatur dalam regulasi, penerapan HACCP juga menjadi persyaratan penting bagi perusahaan makanan dan minuman yang berorientasi ekspor. Negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi HACCP sebagai bukti bahwa produk yang diimpor telah melalui pengendalian risiko bahaya secara menyeluruh. Oleh karena itu, sertifikasi HACCP menjadi salah satu kunci dalam memperluas akses pasar global bagi produk pangan Indonesia. Di tingkat nasional, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan pelatihan teknis, pendampingan implementasi, serta audit sertifikasi bagi industri pangan melalui dukungan regulasi dan lembaga kompeten. Penerapan HACCP di Indonesia diharapkan mampu memperkuat sistem keamanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global. Nah,
Konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja sama dengan perusahaan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang akan melakukan misi di luar angkasa, di mana keamanan pangan menjadi aspek kritis yang tidak boleh diabaikan. Sistem ini mengutamakan pendekatan preventif dengan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi, alih-alih menunggu hasil pengujian setelah produk selesai dibuat. Seiring dengan perkembangannya, sistem HACCP mulai diterapkan secara luas di berbagai sektor industri pangan di dunia. Penerapannya terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan, karena sistem ini mampu mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada setiap produk tahap produksi. Pada awalnya, HACCP lebih banyak digunakan di industri makanan kering, namun kini sistem tersebut telah diadaptasi untuk berbagai jenis produk seperti daging, ikan, produk susu, buah, dan sayuran. Kemudian, penerapan HACCP menjadi dasar bagi pengembangan berbagai sistem manajemen keamanan pangan lainnya, termasuk ISO 2200 dan standar keamanan pangan internasional lainnya. Melalui sejarahnya yang panjang, HACCP terbukti menjadi metode yang efektif dan fleksibel, dapat diterapkan baik di perusahaan besar maupun di usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Tujuan dan manfaat HACCP adalah mencegah terjadinya bahaya pada produk pangan agar konsumen menerima produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya sejak tahap bahan baku hingga produk jadi. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada pengujian akhir, karena setiap potensi resiko sudah diadaptasi sejak awal oleh proses. Selain menjamin keamanan produk, HACCP juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Sistem ini membantu mengurangi resiko kontaminasi, mencegah akibat penarikan produk atau produk recall, serta meningkatkan efisiensi proses produksi melalui manajemen yang lebih terstruktur. Dengan keamanan yang terjamin, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk juga meningkat, sehingga berdampak positif bagi reputasi dan daya saing perusahaan di pasar. Penerapan HACCP juga membantu perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional, terutama bagi industri yang menargetkan pasar ekspor. Selain itu, sistem ini mempermudah proses audit keamanan pangan dan sertifikasi yang diperlukan. Secara keseluruhan, HACCP menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk mengelola resiko pangan secara ilmiah, efisien, dan berkelanjutan. Jenis bahaya dalam sistem HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu bahaya dalam biologis, bahaya dalam kimiawi, dan bahaya dalam fisik. Bahaya biologis mencakup mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika mengontaminasi pangan. Contohnya meliputi Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Pengendalian bahaya biologis menjadi fokus utama karena seringkali menjadi penyebab utama penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan residu obat-obatan. Beberapa bahan kimia tersebut seperti aflotoksin dan merkuri dapat menimbulkan dampak kesehatan serius meskipun dalam kadar kecil. Oleh karena itu, pengawasan bahan baku dan penerapan batas residu maksimum menjadi bagian penting dalam implementasi HACCP. Sementara itu, bahaya fisik muncul akibat masuknya benda asing ke dalam produk pangan seperti serpihan kaca, logam, plastik, dan kayu. Meskipun terlihat sederhana, bahaya fisik dapat menyebabkan cedera serius. Bagi konsumen, pengendalian dilakukan dengan inspeksi visual, penggunaan detektor logam, serta penerapan sanitasi peralatan yang baik. Ketiga jenis bahaya ini menjadi dasar analisis utama dalam setiap penerapan sistem HACCP. Nah, batas kritis adalah nilai atau parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada setiap titik terendah titik kendali kritis atau CCP. Nilai ini dapat berupa suhu, waktu, tingkat keasaman atau pH, kelembapan, kadar air,
atau parameter lain yang relevan dengan keamanan pangan. Penetapan batas kritis dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa nilai tersebut mampu mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Batas kritis berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan pemantauan dan tindakan pengendalian di setiap CCP. Misalnya, suhu penyimpanan daging segar harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jika nilai suhu melebihi batas tersebut, maka sistem akan menganggap terjadi penyimpangan dan tindakan korektif harus segera dilakukan. Dengan demikian, batas kritis berperan sebagai indikator utama dalam menjaga stabilitas proses produksi. Penetapan batas kritis juga menjadi dasar dalam proses audit dan validasi sistem HACCP. Nilai-nilai ini harus terdokumentasi dengan jelas agar dapat diverifikasi oleh auditor atau otoritas pengawas. Dengan menetapkan dan mematuhi batas kritis secara disiplin, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. Pemantauan adalah proses pengawasan sistematis terhadap titik kendali kritis dan batas kritis yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Pemantauan dilakukan secara berkala oleh personel yang berlatih, menggunakan alat ukur yang dikalibrasi untuk menjamin kekuatan hasil. Kegiatan pemantauan dapat berupa pengukuran suhu, kelembapan, kadar pH, atau parameter lain yang relevan dengan proses produksi. Hasil pemantauan harus dicatat dalam dokumentasi resmi, sebagian bagian dari sistem dokumentasi HACCP. Catatan ini menjadi bukti bahwa proses telah dikendalikan dengan benar dan dapat digunakan untuk evaluasi atau audit keamanan pangan. Selain sebagai alat kontrol, pemantauan juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap kemungkinan penyimpangan. Jika data menunjukkan nilai mendekati batas kritis, efektif yang membantu menjaga konsistensi mutu produk dan mencegah terjadinya bahaya sejak dini. Kemudian tindakan koreksi merupakan langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis di suatu titik kendali kritis atau CCP tidak terpenuhi. Dalam konteks HACCP, tindakan koreksi dilakukan setelah terdeteksi adanya penyimpangan untuk mencegah produk yang tidak aman masuk ke pasar. Langkah ini dapat berupa perbaikan proses, penghentian sementara produksi, atau penarikan produk yang telah terkontaminasi. Selain berfungsi sebagai tindakan perbaikan langsung, kegiatan koreksi juga bertujuan untuk menemukan akar penyebab masalah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Tim HACCP harus melakukan analisis penyebab penyimpangan seperti kegagalan alat, kesalahan prosedur, atau kelalaian operator. Dengan memahami sumber masalahnya, perusahaan dapat merancang langkah pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap tindakan koreksi wajib didokumentasikan dengan jelas dalam laporan HACCP. Catatan ini berisi deskripsi penyimpangan, langkah perbaikan yang diambil, dan hasil evaluasi setelah tindakan diterapkan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap sistem manajemen keamanan pangan serta membantu dalam proses audit dan verifikasi oleh pihak berwenang. Kemudian titik kendali atau control point adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Namun tidak semua titik kendali memiliki dampak signifikan terhadap keamanan pangan. Titik kendali yang benar-benar menentukan keamanan produk disebut titik kendali kritis atau critical control point atau CCP. Penetapan CCP dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap proses produksi dengan mempertimbangkan potensi bahaya, tingkat risiko, dan efektivitas pengendalian yang dapat diterapkan. Contohnya, suhu pemasakan ayam harus mencapai minimal 74 derajat Celcius untuk memastikan semua bakteri patogen mati. Jika suhu tidak tercapai, maka produk tersebut dianggap tidak aman dan untuk dikonsumsi. Penerapan pengawasan di titik kendali kritis menjadi inti dari sistem HACCP dengan mengidentifikasi dan memantau CCP secara tepat. Produsen dapat mengontrol bahaya sebelum menimbulkan risiko bagi konsumen. Hal ini menjadikan sistem HACCP lebih efektif dan efisien dibandingkan metode tradisional yang hanya memeriksa produk akhir. Kemudian ada validasi
Ada validasi, yaitu proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi secara efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti ilmiah yang mendukung bahwa batas kritis dan prosedur pengendalian yang diterapkan mampu menjaga produk tetap aman. Validasi dilakukan sebelum sistem HACCP diterapkan secara penuh agar dapat menjamin keefektifannya sejak awal. Selain itu, validasi perlu dilakukan setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam proses produksi, seperti modifikasi bahan baku, peralatan, atau teknologi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa semua aspek baru tetap sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Proses validasi juga melibatkan uji laboratorium, simulasi proses, serta analisis data untuk membuktikan bahwa sistem dapat menurunkan risiko bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Validasi bukan sekedar formalitas, melainkan langkah krusial dalam mempertahankan kredibilitas sistem HACCP. Dengan validasi yang tepat, perusahaan dapat meyakinkan pihak regulator dan konsumen bahwa proses produksi mereka tetap telah memenuhi standar keamanan pangan internasional. Kemudian sistem HACCP didasarkan pada 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Prinsip pertama adalah identifikasi potensi bahaya pada seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Prinsip kedua adalah menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang disebut titik kendali kritis atau CCP. Kemudian prinsip ketiga adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, yaitu parameter yang memastikan kondisi aman. Prinsip keempat adalah menetapkan sistem pemantauan CCP secara rutin agar batas kritis tetap terjaga. Prinsip kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika CCP tidak terkendali untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul. Prinsip keenam adalah menetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP untuk memastikan sistem berjalan efektif. Prinsip ketujuh adalah mengembangkan sistem dokumentasi yang mencatat seluruh penerapan prinsip HACCP agar dapat diverifikasi dan diaudit dengan mudah. Ketujuh prinsip ini saling terintegrasi dalam membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi sistem keamanan pangan. Penerapannya harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi agar sistem HACCP dapat memberikan hasil optimal dalam menjamin keamanan produk pangan. Nah, langkah pertama dalam penerapan HACCP adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari para ahli keamanan pangan, teknis, dan personil produksi yang memahami proses secara mendalam. Tim ini bertujuan mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi jalannya sistem HACCP. Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk karakteristik bahan baku, metode produksi, serta kondisi penyimpanan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produk jadi, dan konsumen untuk menilai potensi risiko yang muncul. Setelah itu dilakukan langkah keempat yaitu menentukan titik kontrol kritis atau CCP di mana bahaya dapat dikendalikan atau dihilangkan. Langkah kelima adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengendalian bahaya. Langkah keenam adalah menetapkan sistem pemantauan CCP di mana parameter seperti suhu, waktu, atau pH dipantau secara teratur. Langkah ketujuh adalah menetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis yang telah ditetapkan. Ketujuh langkah awal ini menjadi dasar penerapan sistem HACCP yang konsisten dan efektif. Kemudian langkah ke-8 dalam penerapan HACCP adalah melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mengendalikan bahaya secara efektif. Langkah ke-9 yaitu melakukan validasi sistem HACCP dengan cara menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama untuk memastikan efektivitasnya. Langkah ke-10 adalah mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman yang mencakup semua data penting terkait proses produksi, hasil pemantauan, serta tingkat koreksi yang dilakukan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti penerapan sistem HACCP yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ke-11 adalah melakukan tinjauan dan pembaruan sistem secara berkala agar selalu relevan dengan kondisi dan teknologi yang terkini. Langkah ke-12 sekaligus yang terakhir adalah melaksanakan pelatihan dan beredukasi bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi
pangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja terhadap prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan menerapkan 12 langkah ini secara konsisten, sistem HACCP dapat berjalan optimal dan memberikan jaminan keamanan produk yang berkelanjutan. Nah, penerapan sistem HACCP merupakan langkah strategis dalam pembangunan produksi pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek pengawasan, tetapi juga mengutamakan pencegahan bahaya sejak tahap awal produksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HACCP secara konsisten, perusahaan dapat menjamin produk yang dihasilkan aman bagi konsumen dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lebih dari itu, HACCP juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan efisiensi produk, pengurangan pemborosan, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Sistem ini mendorong terciptanya budidaya keamanan pangan di seluruh lini organisasi, dari manajemen hingga karyawan lapangan. Keberhasilan penerapan HACCP sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP sendiri adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat ilmiah dan sistematis, dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan produk pangan. Nah, HACCP dikembangkan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau bahaya pada makanan sejak tahap awal produksi hingga produk akhir dikonsumsi. Sistem ini menekankan pendekatan preventif, bukan hanya deteksi bahaya setelah produk jadi, sehingga mampu memastikan bahwa pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan masyarakat. HACCP berfokus pada penerapan tindakan pengendalian di titik-titik kritis proses produksi, di mana potensi bahaya dapat muncul dan dikembangkan secara efektif. Sistem ini mencakup pengawasan terhadap aspek fisik, kimia, dan biologis yang berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan, dengan mengidentifikasi titik-titik kendali krisis. Perusahaan atau produsen dapat memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pengolahan pangan berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pendekatan ini memungkinkan industri pangan untuk lebih efisien dalam mencegah risiko kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas dan kepercayaan konsumen. Lebih jauh lagi, HACCP menjadi bagian integral dalam sistem manajemen mutu yang modern karena tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga efisiensi proses dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional. Implementasi HACCP membantu perusahaan untuk membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk, dan memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap jaminan mutu pangan. Dengan demikian, HACCP berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menjaga integritas produk pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat luas. Nah, di Indonesia, penerapan HACCP dilakukan dalam berbagai regulasi resmi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan keamanan pangan nasional. Salah satu regulasi adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB, yang mewajibkan industri pangan menerapkan sistem manajemen keamanan seperti HACCP sebagai bagian dari jaminan mutu produk. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk pangan olahan memenuhi standar keamanan sebelum diedarkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain diatur dalam regulasi, penerapan HACCP juga menjadi persyaratan penting bagi perusahaan makanan dan minuman yang berorientasi ekspor. Negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi HACCP sebagai bukti bahwa produk yang diimpor telah melalui pengendalian risiko bahaya secara menyeluruh. Oleh karena itu, sertifikasi HACCP menjadi salah satu kunci dalam memperluas akses pasar global bagi produk pangan Indonesia. Di tingkat nasional, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan pelatihan teknis
pendampingan implementasi, serta audit sertifikasi bagi industri pangan melalui dukungan regulasi dan lembaga kompeten. Penerapan HACCP di Indonesia diharapkan mampu memperkuat sistem keamanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global. Nah, konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja sama dengan perusahaan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang akan melakukan misi di luar angkasa, di mana keamanan pangan menjadi aspek kritis yang tidak boleh diabaikan. Sistem ini mengutamakan pendekatan preventif dengan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi, alih-alih menunggu hasil pengujian setelah produk selesai dibuat. Seiring dengan perkembangannya, sistem HACCP mulai diterapkan secara luas di berbagai sektor industri pangan di dunia. Penerapannya terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan karena sistem ini mampu mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada setiap produk tahap produksi. Pada awalnya, HACCP lebih banyak digunakan di industri makanan kering, namun kini sistem tersebut telah diadaptasi untuk berbagai jenis produk seperti daging, ikan, produk susu, buah, dan sayuran. Kemudian, penerapan HACCP menjadi dasar bagi pengembangan berbagai sistem manajemen keamanan pangan lainnya, termasuk ISO 2200 dan standar keamanan pangan internasional lainnya. Melalui sejarahnya yang panjang, HACCP terbukti menjadi metode yang efektif dan fleksibel, dapat diterapkan baik di perusahaan besar maupun di usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Tujuan dan manfaat HACCP adalah mencegah terjadinya bahaya pada produk pangan agar konsumen menerima produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya sejak tahap bahan baku hingga produk jadi. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada pengujian akhir, karena setiap potensi resiko sudah diadaptasi sejak awal oleh proses. Selain penjamin keamanan produk, HACCP juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Sistem ini membantu mengurangi resiko kontaminasi, mencegah akibat penarikan produk atau produk recall, serta meningkatkan efisiensi proses produksi melalui manajemen yang lebih terstruktur. Dengan keamanan yang terjamin, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk juga meningkat, sehingga berdampak positif bagi reputasi dan daya saing perusahaan di pasar. Penerapan HACCP juga membantu perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional, terutama bagi industri yang menargetkan pasar ekspor. Selain itu, sistem ini mempermudah proses audit keamanan pangan dan sertifikasi yang diperlukan. Secara keseluruhan, HACCP menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk mengelola resiko pangan secara ilmiah, efisien, dan berkelanjutan. Jenis bahaya dalam sistem HACCP, bahaya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu bahaya dalam biologis, bahaya dalam kimiawi, dan bahaya dalam fisik. Bahaya biologis mencakup mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika mengontaminasi pangan. Contohnya meliputi Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Pengendalian bahaya biologis menjadi fokus utama karena seringkali menjadi penyebab utama penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh zat kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan residu obat-obatan. Beberapa bahan kimia tersebut seperti aflotoksin dan merkuri dapat menimbulkan dampak kesehatan serius meskipun dalam kadar kecil. Oleh karena itu, pengawasan bahan baku dan penerapan batas residu maksimum menjadi bagian penting dalam implementasi HACCP. Sementara itu, bahaya fisik muncul akibat masuknya benda asing ke dalam produk pangan seperti serpihan kaca, logam, plastik, dan kayu. Meskipun terlihat sederhana, bahaya fisik dapat menyebabkan cedera serius. Bagi konsumen, pengendalian dilakukan dengan inspeksi visual, penggunaan detektor logam, serta penerapan sanitasi peralatan yang baik. Ketiga jenis bahaya ini menjadi dasar analisis utama dalam setiap penerapan sistem HACCP. Nah,
Batas kritis adalah nilai atau parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada setiap titik terendah titik kendali kritis atau CCP. Nilai ini dapat berupa suhu, waktu, tingkat keasaman atau pH, kelembapan kadar air, atau parameter lain yang relevan dengan keamanan pangan. Penetapan batas kritis dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa nilai tersebut mampu mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Batas kritis berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan pemantauan dan tindakan pengendalian di setiap CCP. Misalnya, suhu penyimpanan daging segar harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jika nilai suhu melebihi batas tersebut, maka sistem akan menganggap terjadi penyimpangan dan tindakan korektif harus segera dilakukan. Dengan demikian, batas kritis berperan sebagai indikator utama dalam menjaga stabilitas proses produksi. Penetapan batas kritis juga menjadi dasar dalam proses audit dan validasi sistem HACCP. Nilai-nilai ini harus terdokumentasi dengan jelas agar dapat diverifikasi oleh auditor atau otoritas pengawas. Dengan menetapkan dan mematuhi batas kritis secara disiplin, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan dalam kondisi aman dan terkendali. Pemantauan adalah proses pengawasan sistematis terhadap titik kendali kritis dan batas kritis yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Pemantauan dilakukan secara berkala oleh personel yang berlatih, menggunakan alat ukur yang dikalibrasi untuk menjamin kekuatan hasil. Kegiatan pemantauan dapat berupa pengukuran suhu, kelembapan, kadar pH, atau parameter lain yang relevan dengan proses produksi. Hasil pemantauan harus dicatat dalam dokumentasi resmi, sebagian bagian dari sistem dokumentasi HACCP. Catatan ini menjadi bukti bahwa proses telah dikendalikan dengan benar dan dapat digunakan untuk evaluasi atau audit keamanan pangan. Selain sebagai alat kontrol, pemantauan juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap kemungkinan penyimpangan. Jika data menunjukkan nilai mendekati batas kritis, efektif yang membantu menjaga konsistensi mutu produk dan mencegah terjadinya bahaya sejak dini. Kemudian tindakan koreksi merupakan langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis di suatu titik kendali kritis atau CCP tidak terpenuhi. Dalam konteks HACCP, tindakan koreksi dilakukan setelah terdeteksi adanya penyimpangan untuk mencegah produk yang tidak aman masuk ke pasar. Langkah ini dapat berupa perbaikan proses, penghentian sementara produksi, atau penarikan produk yang telah terkontaminasi. Selain berfungsi sebagai tindakan perbaikan langsung, kegiatan koreksi juga bertujuan untuk menemukan akar penyebab masalah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Tim HACCP harus melakukan analisis penyebab penyimpangan seperti kegagalan alat, kesalahan prosedur, atau kelalaian operator. Dengan memahami sumber masalahnya, perusahaan dapat merancang langkah pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap tindakan koreksi wajib didokumentasikan dengan jelas dalam laporan HACCP. Catatan ini berisi deskripsi penyimpangan, langkah perbaikan yang diambil, dan hasil evaluasi setelah tindakan diterapkan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap sistem manajemen keamanan pangan serta membantu dalam proses audit dan verifikasi oleh pihak berwenang. Kemudian titik kendali atau control point adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Namun tidak semua titik kendali memiliki dampak signifikan terhadap keamanan pangan. Titik kendali yang benar-benar menentukan keamanan produk tersebut disebut titik kendali kritis atau critical control point atau CCP. Penetapan CCP dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap proses produksi dengan mempertimbangkan potensi bahaya, tingkat risiko, dan efektivitas pengendalian yang dapat diterapkan. Contohnya, suhu pemasakan ayam harus mencapai minimal 74 derajat Celcius untuk memastikan semua bakteri patogen mati. Jika suhu tidak tercapai, maka produk tersebut dianggap tidak aman dan untuk dikonsumsi. Penerapan pengawasan di titik kendali kritis menjadi inti dari sistem HACCP dengan mengidentifikasi dan memantau CCP secara tepat. Produsen dapat mengontrol bahaya sebelum menimbulkan risiko bagi konsumen.
Hal ini menjadikan sistem HACCP lebih efektif dan efisien dibandingkan metode tradisional yang hanya memeriksa produk akhir. Nah, kemudian ada validasi yaitu proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi secara efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti ilmiah yang mendukung bahwa batas kritis dan prosedur pengendalian yang diterapkan mampu menjaga produk tetap aman. Validasi dilakukan sebelum sistem HACCP diterapkan secara penuh agar dapat menjamin keefektifannya sejak awal. Selain itu, validasi perlu dilakukan setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam proses produksi, seperti modifikasi bahan baku, peralatan, atau teknologi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa semua aspek baru tetap sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Proses validasi juga melibatkan uji laboratorium, simulasi proses, serta analisis data untuk membuktikan bahwa sistem dapat menurunkan risiko bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Validasi bukan sekedar formalitas, melainkan langkah krusial dalam mempertahankan kredibilitas sistem HACCP. Dengan validasi yang tepat, perusahaan dapat meyakinkan pihak regulator dan konsumen bahwa proses produksi mereka telah memenuhi standar keamanan pangan internasional. Kemudian sistem HACCP didasarkan pada 7 prinsip utama yang menjadi dasar penerapan. Prinsip pertama adalah identifikasi potensi bahaya pada seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Prinsip kedua adalah menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang disebut titik kendali kritis atau CCP. Kemudian prinsip ketiga adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, yaitu parameter yang memastikan kondisi aman. Prinsip keempat adalah menetapkan sistem pemantauan CCP secara rutin agar batas kritis tetap terjaga. Prinsip kelima yaitu menetapkan tindakan korektif jika CCP tidak terkendali untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul. Prinsip keenam adalah menetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP untuk memastikan sistem berjalan efektif. Prinsip ketujuh adalah mengembangkan sistem dokumentasi yang mencatat seluruh penerapan prinsip HACCP agar dapat diverifikasi dan diaudit dengan mudah. Ketujuh prinsip ini saling terintegrasi dalam membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi sistem keamanan pangan. Penerapannya harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi agar sistem HACCP dapat memberikan hasil optimal dalam menjamin keamanan produk pangan. Nah, langkah pertama dalam penerapan HACCP adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari para ahli keamanan pangan, teknis, dan personil produksi yang memahami proses secara mendalam. Tim ini bertujuan mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi jalannya sistem HACCP. Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, termasuk karakteristik bahan baku, metode produksi, serta kondisi penyimpanan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produk jadi, dan konsumen untuk menilai potensi risiko yang muncul. Setelah itu dilakukan langkah keempat yaitu menentukan titik kontrol kritis atau CCP di mana bahaya dapat dikendalikan atau dihilangkan. Langkah kelima adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengendalian bahaya. Langkah keenam adalah menetapkan sistem pemantauan CCP di mana parameter seperti suhu, waktu, atau pH dipantau secara teratur. Langkah ketujuh adalah menetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis yang telah ditetapkan. Ketujuh langkah awal ini menjadi dasar penerapan sistem HACCP yang konsisten dan efektif. Kemudian langkah ke-8 dalam penerapan HACCP adalah melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mengendalikan bahaya secara efektif. Langkah ke-9 yaitu melakukan validasi sistem HACCP dengan cara menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama untuk memastikan efektivitasnya. Langkah ke-10 adalah mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman yang mencakup semua data penting terkait proses produksi, hasil pemantauan, serta tingkat koreksi yang dilakukan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti penerapan sistem HACCP yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ke-11 adalah melakukan tinjauan dan pembaruan sistem secara berkala agar selalu relevan dengan kondisi dan teknologi yang terkini. Langkah ke-12
Sekaligus yang terakhir adalah melaksanakan pelatihan dan beredukasi bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja terhadap prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan menerapkan 12 langkah ini secara konsisten, sistem HACCP dapat berjalan optimal dan memberikan jaminan keamanan produk yang berkelanjutan. Nah, penerapan sistem HACCP merupakan langkah strategis dalam pembangunan produksi pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek pengawasan, tetapi juga mengutamakan pencegahan bahaya sejak tahap awal produksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HACCP secara konsisten, perusahaan dapat menjamin produk yang dihasilkan aman bagi konsumen dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lebih dari itu, HACCP juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan efisiensi produk, pengurangan pemborosan, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Sistem ini mendorong terciptanya budidaya keamanan pangan di seluruh lini organisasi dari manajemen hingga karyawan lapangan. Keberhasilan penerapan HACCP sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Sekian materi dari HACCP yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Silahkan menunggu untuk video